Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 216, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Mendengar ini, Geraldine Sol tersenyum puas. Vivian, jangan salahkan ibu juga tidak mau melakukan ini. Di malam hari, Geraldine Sol secara pribadi memasak dan memasak banyak hidangan lezat. Ketika Aiden Enzo kembali ke rumah dan melihat pemandangan ini, dia juga merasa aneh, tetapi dia tidak bertanya lagi. Saat makan malam, Geraldine Sol terus menambahkan makanan ke Vivian Low, yang membuat Vivian Low sedikit tersanjung. Bu, apakah ada yang salah denganmu? Vivian Low meletakkan sumpitnya dan bertanya. Aiden Enzo juga mengangkat alisnya dan melihatnya. Geraldine Sol panik, dan segera tersenyum dan berkata, ada apa? Karena kamu hamil, ibu akan memasakkan sesuatu yang enak untukmu. Petik 2. Vivian Low mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Keesokan harinya, Aiden Enzo keluar pagi-pagi sekali. Geraldine Sol bersembunyi di kamar tidur dan melihat Aiden Enzo keluar, jadi dia membawa Vivian Low ke mall. Menurut rencana sebelumnya, dia mengajak Vivian Low berjalan-jalan di pusat perbelanjaan, lalu menangkap Vivian Low ke gang belakang, mengambil kesempatan untuk pergi ke toilet, lari ke samping, memutar nomor telepon pria Bopeng, berbisik, saatnya beraksi. Beberapa orang di sekitar pria Bopeng semuanya duduk di dalam van di pinggir jalan. Setelah menerima panggilan Geraldine Sol, mereka melirik Vivian Low yang berdiri di gang belakang melalui jendela mobil, membandingkan foto-foto itu, dan berkata, gadis ini, cantik sekali. Kakak laki-laki tertua mereka, duduk di kopilot, hanya meliriknya dan berkata, bekerja. Dengan perintah, mereka bertiga membuka pintu mobil dan melompat keluar, mengenakan topi dan jaket kulit, langsung menyeberang jalan dan berjalan menuju Vivian Low dengan cepat. Vivian Low sedang membuka Weibo, ketika dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres, dia melihat tiga pria dengan wajah muram dan mencibir berjalan ke arahnya. Sebelum dia sempat berteriak, pihak lain menutup mulutnya dengan sapu tangan putih. Selama lebih dari 10 detik, Vivian Low berjuang terus-menerus, dan dengan suara rengekan, dia pingsan. Cepat, ketiganya dengan cepat membawa Vivian Low ke dalam mobil dan meninggalkannya, lalu dengan cepat menyalakan mobil, pergi dari sini, dan langsung pergi ke pertanian di pinggiran kota. Dering bel yang cepat membangunkan Geraldine Sol yang sedang bersembunyi di toilet. Pada saat ini, dia berkeringat dingin, berjalan mondar-mandir tanpa henti, memegang telepon di tangannya, sangat gugup. Halo, bagaimana? Apakah putriku baik-baik saja? Geraldine Sol segera terhubung ke telepon dan bertanya. Jangan khawatir, kakak ipar, dia diikat. Tidak apa-apa, langkah selanjutnya adalah memberitahu menantu laki-lakimu. Di ujung lain telepon, lelaki kuat yang duduk di kopilot melirik Vivian Low yang tidak sadarkan diri di belakangnya. Beberapa orang juga melihat Vivian Low, terus-menerus mengklik tuts. Kakak, gadis ini sangat cantik, tapi sayangnya dia hamil. Wajah Bopeng itu tersenyum dan berkata. Pria kuat itu memelototi pria Bopeng dan berkata, jaga intinya saat melakukan sesuatu, wanita hamil tidak bisa menyentuhnya. Beberapa orang tertawa. Di sini, Geraldine Sol menutup telepon, menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, naik taksi, dan kembali ke villa. Setelah itu, dia hanya berpura-pura baik-baik saja dan duduk di ruang tamu menonton TV sambil makan biji melon. Setelah menunggu lama, Aiden Enzo kembali. Melihat Vivian Low tidak ada di sana, dia dengan santai bertanya kepada Geraldine Sol yang ada di sofa, di mana Vivian, saya akan membawanya ke tes kehamilan. Geraldine Sol menatap TV LCD dengan saksama, dan berkata, tidak, saya tahu, mungkin dia keluar untuk bersantai. Santai, Aiden Enzo mengerutkan kening, dan hari ini dia setuju untuk pergi ke rumah sakit untuk tes kehamilan pada sore hari. Tiba-tiba, ponsel Aiden Enzo berdering, ketika dia memeriksa ID penelepon, itu adalah panggilan yang aneh. Mendengar nada deringnya, Geraldine Sol juga kaget, merasa sangat bersalah. Halo, siapa itu?
Aiden Enzo bertanya, "Halo, istrimu ada di tangan kami sekarang. Jika kamu tidak ingin terjadi sesuatu, jangan panggil polisi dan bawa 2 juta ke peternakan." Setelah selesai berbicara, telepon langsung ditutup. Aiden Enzo terkejut saat itu. Pada saat yang sama, ponselnya menerima video. Ini Vivian Low. Vivian Low sedang tidur nyenyak di tempat tidur. Itu adalah ruangan kecil yang gelap. Ada banyak parang berkarat dan kait besi yang tergantung di dinding, yang terlihat sangat menakutkan. Telepon berdering lagi. "Kamu siapa? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku peringatkan kamu, jangan sentuh istriku. Jika tidak, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk menguburmu." Aiden Enzo berteriak, dengan niat membunuh muncul di sekujur tubuhnya. Vivian Low diculik. Sial, sebuah cibiran yang dalam datang dari ujung telepon. "Jika Anda ingin istri dan anak Anda di perutnya selamat, bawa 2 juta ke kebun pertanian, omong-omong, dan jari manis giok Anda, saya hanya akan memberimu $0,5. Ingat, jangan panggil polisi. Kalau tidak, yang akan Anda lihat adalah istri Anda yang perutnya robek, membunuh 2 orang. Dududu. Pihak lain menutup telepon. Kalimat terakhir penuh dengan ancaman. Tanpa ragu, Aiden Enzo segera berbalik dan berlari keluar villa, dan pada saat yang sama memutar telepon Tergio Ziso, bahwa seseorang, Nong Jiayuan, Vivian Low diikat. Permintaan uang pihak lain adalah palsu, dan langsung ditujukan pada perintah Kaisar yang mulia. Tidak banyak orang di dunia ini yang mengetahuinya. Apakah seseorang dari Camellia Emer? Geraldine Sol menghela napas lega ketika dia melihat Aiden Enzo keluar dengan tergesa-gesa, lalu dengan cepat memutar nomor telepon dan bertanya, "Apakah putriku baik-baik saja?" Dengan senyum jahat di wajahnya, dan berkata, "Baiklah, kakak ipar, datanglah sendiri dan lihat sendiri apa yang bisa kita lakukan." "Baik, aku akan segera ke sana." Geraldine Sol menjawab, lalu dia meninggalkan halaman Longcheng, naik taksi, dan langsung menuju pinggiran kota. Pada saat yang sama, Tergio Ziso langsung memobilisasi puluhan saudara, lebih dari selusin mobil dan SUV Mercedes-Benz hitam, dan bergegas ke pertanian pinggiran kota. Tergio Ziso sedang duduk di dalam mobil saat ini, dengan wajah penuh amarah, dan berteriak ke telepon, "Ada apa? Bukankah kamu memberitahu untuk melindungi Nyonya Enzo secara diam-diam? Mengapa sesuatu terjadi?" Di ujung lain telepon terdengar suara adik laki-laki yang ketakutan, berkata, "Kakak Tergio, kami telah mengikuti Nyonya Enzo, tetapi pagi ini, ibu mertua Tuan Enzo membawa Nyonya ke mal, seolah-olah sengaja melewati kita, dan kemudian menghilang." Geraldine Sol, dengan bermartabat, dia menutup telepon dan menelepon ponsel Aiden Enzo, tetapi dia tidak bisa tersambung. Sebab, saat ini Aiden Enzo sudah naik taksi langsung ke rumah pertanian di pinggiran kota. Ketika dia keluar dari mobil, dia melihat sekeliling dulu, itu sangat jauh. "Aku di sini, di mana kalian?" Aiden Enzo mengeluarkan ponselnya dan bertanya dengan dingin. "Kakak, apakah kamu bercanda? Di mana uangnya?" Pada saat ini, pria Bopeng, yang berdiri di suatu tempat di sebuah bangunan kecil berlantai 3, menggunakan teropong untuk melihat Aiden Enzo di gerbang rumah pertanian, dan menemukan bahwa dia datang dengan tangan kosong. "Aku akan meminta seseorang untuk mengirim uang ketika aku melihat istriku." Aiden Enzo berkata dengan dingin. Pria Bopeng mengeluarkan walkie-talkie, berbicara dengan kakak tertuanya, dan kemudian berkata kepada Aiden Enzo dengan ponselnya, "Maju 100 meter ke depan, belok kiri dan ambil pintu ketiga." Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo menutup telepon langsung. Di gapura pekarangan, terdapat gapura yang berkarat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Aiden Enzo baru saja menendang. Ledakan, gerbang ditendang hingga terbuka, dan 6 atau 7 pria yang membawa parang dan palu terlihat di dalam, menatap Aiden Enzo yang berdiri di depan gerbang dengan cibiran ganas. Saat ini, Aiden Enzo seperti anak domba kecil yang tersesat ke dalam kawanan serigala. "Siapa yang menyuruhmu?" tanya Aiden Enzo, matanya penuh dengan niat membunuh. Dia memegang sepasang tangan besi, dan ada hawa dingin yang menindas mengalir di sekujur tubuhnya. Orang-orang ini tidak terlihat sederhana, tetapi di mata Aiden Enzo, mereka hanyalah tentara dan jenderal. Tidak peduli siapa lawannya, menggunakan Vivian Low untuk menghadapinya adalah pelanggaran terhadap intinya dan dia harus dibunuh. Dan di sebuah ruangan kecil tidak jauh dari situ, Geraldine Sol bersembunyi dalam kegelapan, menyaksikan pemandangan di luar melalui jendela, dengan cibiran menunjukkan rencana yang berhasil. "Aiden Enzo, kamu sudah mati. Mulai sekarang,
Villa ini milik Geraldine Sol, dan uang Anda juga milik Geraldine Sol. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.